Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang, kakak, dan teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renita Tibahyuni, ujung NIM 7050 dari kelas B genap. Pada video respon kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peta analog dan registrasi peta. Peta merupakan suatu metode yang digunakan untuk mempresentasikan gambaran berupa foto permukaan bumi ataupun objek permukaan bumi secara nyata dalam bentuk 2D yang memuat informasi mengenai wilayah tersebut. Orang yang membuat peta itu biasanya disebut dengan kartografer. Peta memiliki berbagai macam fungsi. Dua di antara fungsi tersebut yaitu: satu, sebagai bahan pembelajaran, yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi pada permukaan bumi. Dua, itu sebagai peta rupa bumi, digunakan sebagai kajian geografik berupa fisika, ekonomi, sosial, dan budaya. Peta dikatakan sempurna, baik, dan lengkap itu bila memiliki beberapa unsur peta. Saya akan menyebutkan beberapa unsur tersebut, yaitu ada judul peta, skala peta, simbol peta, kemudian tata warna, legend, lettering, insert data, garis astronomi, garis tepi, kemudian ada tahun pembuatan peta. Kemudian ada peta analog. Peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial yang ditampilkan dalam bentuk cetak ataupun kertas. Contoh peta analog sendiri itu ada peta topografi, peta tanah, maupun peta lainnya yang berbentuk cetak maupun kertas. Peta analog ini berisikan koordinat, arah mata angin, kemudian ada skalanya. Kemudian itu ada materi kedua, yaitu registrasi peta. Registrasi peta merupakan suatu proses transformasi koordinat, di mana peta yang sebelumnya belum memiliki koordinat menjadi memiliki koordinat dari hasil scan dan dipindai melalui ArcMap atau ArcGIS yang diolah. Jadi peta yang sebelumnya belum memiliki koordinat ini akan menjadi memiliki koordinat dan lokasi yang seharusnya. Oke, pada praktikum kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data registrasi peta dari peta analog. Pertama itu kita buka dulu aplikasi ArcGIS atau ArcMap-nya. Kemudian kita ke menu, kemudian kita add data. Kemudian kita pilih data digit sesuai pembagian kelompok yang telah diberikan. Di sini saya mendapatkan data digit kelompok 5. Kemudian kita pilih datanya, kemudian kita add. Kemudian kita atur terlebih dahulu rotasi petanya. Oke, kemudian kita klik kanan. Kita ke menu data frame property. Kita ke bagian koordinat sistem, kemudian kita pilih geografi koordinat sistem, kita scroll. Kemudian kita pilih Word. Kemudian untuk digitasi data koordinat ini kita pilih WGS 1984 atau World Geodetic System 1984. Kemudian kita klik OK. Kemudian jika sudah kita zoom petanya. Kita atur koordinatnya. Untuk koordinat pertama itu kita harus sejajar, yaitu dimulai dari sudut kiri atas. Kemudian kita ke menu ADD Add Control Point. Kita zoom lagi. Oke, kita ke add control point-nya.
kemudian kita taruh di tengah-tengah kursornya antara garis longitude dan latitude-nya. Kemudian kita klik sekali, lalu kita klik kanan, kemudian input DMS of longitude dan latitude. Kemudian kita isi dengan angka ataupun nilai sesuai yang ada di peta kita. Kita pilih S, kemudian 40 00 selatan. Oke. Kemudian kita atur pennya terlebih dahulu, lalu kita zoom lagi. Kemudian kita ke koordinat selanjutnya. Koordinat 2 itu di bagian kanan atas, dan perhatian banget, ini koordinatnya harus searah. Kemudian kita zoom lagi. Kemudian kita add control point lagi, kita atur koordinat yang kedua sama seperti tadi, klik satu kali, kemudian klik kanan, lalu kita masukkan datanya. Kemudian kita oke, dan sudah, kita atur lagi ke pen. Kemudian kita ke koordinat nomor 3, kita lagi. Oke, kemudian kita add control point lagi seperti sebelumnya. Klik satu kali, kemudian klik kanan, input DMS of longitude and latitude-nya. Kemudian kita isi sesuai peta.
Kemudian kita klik OK, pastikan ininya di timur kan sesuai koordinat pada peta. Oke, selesai. Kemudian kita atur pen lagi, kemudian kita zoom untuk menentukan koordinat terakhir nomor 4. Kemudian kita ke add control point, kita tentukan digitasikan data yang terakhir, klik 1 kali, kemudian klik kanan input DMS of longitude and latitude, kemudian kita ubah kita klik OK. Kemudian kita atur lagi ke pen. Kita bisa klik ke view ini yang sudah digitasi koordinatnya sudah kita tentukan tadi. Kita ke menu georeferencing, kemudian ke Restavi. Kemudian di sini name-nya itu bisa kita ganti sesuai keinginan kita, semisal nama saya Renita Tiwahyuni. Dengan catatan formatnya itu yang di akhir tetap .tif. Kemudian format penyimpannya itu di TIFF. Kemudian kita save. Kita tunggu loadingnya ini. Kemudian kita bisa simpan filenya. Nah, di sini jika tandanya sudah tersimpan tadi, filenya kita bisa lihat dari menu add data. Kemudian di sini ada peta yang sebelumnya sudah kita olah. Baiklah, mungkin cukup sekian pengolahan data dari saya. Mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dari pengolahan data yang sudah saya lakukan, saya dapat mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan yang sebelumnya sudah diajukan, yaitu mengapa kita menggunakan WGS 1984 atau World Geodetic System 1984. Jadi di sini kita menggunakan WGS 1984 itu karena datum global di mana penyimpanannya itu terhadap kondisi topografi lebih besar dibandingkan WGS lainnya. Pemetaan menggunakan WGS 1984 ini juga lebih mudah dibandingkan sistem lainnya. Keuntungan WGS 1984 juga, kita tidak perlu melakukan transformasi koordinat,
hasil pengukuran GPS ke sistem lokal. Kemudian datum WGS 1984 merupakan datum geosentrik yang sifatnya lebih ke regional. Kemudian itu ada digitasi peta yang kita lakukan itu digitasi peta sendiri merupakan proses konversi data analog ke dalam format data digitasi. Di sini gunanya itu agar dengan mudah menandai area penelitian ataupun daerah kajian yang kita lakukan. Baiklah, cukup sekian video respon dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.